Ya, kita sambung lagi John Damaskus ya, tentang inkarnasi dan keselamatan. Nah, pasal yang kedua, khususnya dalam buku yang ketiga, ini banyak membahas tentang Kristus. Kalau membahas tentang Kristus, berarti kita membahas tentang inkarnasinya atau karya keselamatannya. Ya, sehingga membicarakan Kristus tidak bisa lepas dari keselamatan manusia. Mengapa? Karena keselamatan itulah Kristus. Kristus itulah keselamatan. Ya. Sehingga Damaskus itu mulai dari tentang ekonomi ilahi. Ekonomi ilahi ini berarti berbicara tentang karya keselamatan dari Allah Tritunggal melalui Sang Putra dari Sang Bapa di dalam Roh Kudus. Ya, nah ini ekonomi ilahi ini adalah bukti dia memelihara ciptaan tadi. Sehingga tadi kalau bicara tentang providensia itu berbicara tentang keselamatan atas seluruh ciptaan atau tujuan dari penciptaan, yaitu untuk mencapai mencapai satu kesempurnaan atau keselamatan di dalam Kristus. Sebetulnya kesempurnaan yang lebih tepat. Kenapa ada kata selamat? Ya karena manusia jatuh dalam dosa, ya, sehingga selamat dari kematian, dari dosa, dari iblis. Nah, kita sudah bahas minggu yang lalu tentang cara firman itu dikandung ya, dan tentang inkarnasinya. Tentu kita tahu Kristus dikandung dari anak darah yang kudus atau sang perawan yang suci, yang sudah dikuduskan atau disucikan oleh Roh Kudus sebelum mengandung, ya. Nah, ini ada kata-kata di dalam Lukas kita sudah baca kemarin, sehingga Kristus yang adalah satu subsistensi. Subsistensi itu artinya satu keberadaan yang hidup atau satu pribadi, atau istilahnya adalah satu individu yang hidup yang memiliki dua natur atau dua kodrat, yaitu Allah dan manusia. Dia sepenuhnya Allah dan dia sepenuhnya manusia. Nah, tentu dalam satu substansi ini memiliki dua kodrat. Seperti apa sih? Ya, kodratnya ada yang mengatakan bahwa kodrat ilahinya itu menjadi kodrat manusia. Sehingga Kristus hanya punya satu kodrat, yaitu dia hanya manusia. Ya, ada yang mengatakan bahwa menjadi satu kodrat inkarnasi atau menjadi satu kodrat tunggal yang terdiri dari dua kodrat Allah dan kodrat manusia menyatu menjadi namanya kodrat inkarnasi. Nah, ini kita tidak percayai, ya. Nah, ini Damaskus melawan ini pendapat yang demikian bahwa Kristus itu hanya punya satu kodrat inkarnasi, satu kodrat jadi, ya, satu kodrat hasil inkarnasinya. Ya, dulu Yesus itu Allah memang, tapi setelah dia turun jadi manusia, dia punya satu kodrat yang baru, namanya kodrat inkarnasi. Sehingga Yesus tidak punya dua kodrat, dia hanya punya satu kodrat. Nah, ini yang kita tentang, atau yang ditentang oleh Damaskus di sini ya. Nah, kalau kita baca di sini mengenai dua kodrat sebagai lawan dari mereka yang berpendapat bahwa ia hanya memiliki satu kodrat. Oke, coba baca di smart yang keras. Karena satu sama lain tanpa perubahan atau pergantian. Tidak ada kodrat ilahi yang menyimpang dari kesederhanaan asalnya, dan juga tidak ada kodrat manusia yang berubah menjadi kodrat ilahi atau direduksi menjadi tidak ada, dan juga tidak ada kodrat menunjuk yang dihasilkan dari keduanya, sebab kodrat menunjuk kodrat majemuk tidak mungkin memiliki esensi yang sama dengan salah satu kodrat yang darinya ia terbentuk. Seperti halnya membentuk sesuatu dari yang lain, misalnya tubuh tersusun dari 4 unsur, tetapi tidak memiliki esensi yang sama dengan api, udara, air, dan tanah, dan juga tidak memiliki sama nama ini. Oleh karena itu, jika setelah persatuan kodrat Kristus seperti yang dikatakan oleh para bidan,
adalah kesatuan majemuk, ia telah berubah dari kodrat yang sederhana menjadi kodrat yang majemuk dan tidak memiliki esensi yang sama dengan Bapa yang kodratnya sederhana atau dengan Ibu yang bukan gabungan dari keilahian dan kemanusiaan. Oke, stop dulu. Nah, ini paham nggak ini? Alasan mengapa Yesus itu harus punya dua kodrat atau bukan satu kodrat majemuk. Ya, nah ini alasannya adalah kalau kedua kodrat itu bersatu satu sama lain, ya, tanpa ada perubahan atau pergantian, maka tidak ada kodrat ilahi yang menyimpang dari kesederhanaan ilahinya. Ya, jadi kalau ada dua kodrat pun akhirnya jadi satu kodrat, maka ada kodrat ilahi yang menyimpang. Jadi ilahinya jadi apa dong? Nah gitu. Ya kan? Ini Kak, ada paham yang mengatakan begini. Ini Allah, ini manusia. Gabung jadi satu kodrat baru. Namanya satu kodrat inkarnasi atau satu kodrat majemuk. Ya. Nah, itu akhirnya kita akan mengatakan bagaimana dengan kodrat ilahinya? Kodrat ilahinya jadi menyimpang. Ya, begitu juga tidak ada kodrat manusia yang berubah menjadi kodrat ilahi atau direduksi menjadi tidak ada. Jadi kodrat manusia kemana dong? Kan gitu. Oh, udah gabung jadi satu kodrat tadi. Nah, itu yang kita tidak percaya ya. Oke. Sehingga memang tidak ada kodrat majemuk yang dihasilkan dari keduanya. Karena kalau ada kodrat majemuk yang dihasilkan dari dua kodrat tadi, bagaimana dengan kodrat ilahinya? Itu akan menyimpang. Ya kan? Nah, bagaimana dengan kodrat manusia? Akan direduksi menjadi tidak ada gitu. Karena sudah menjadi satu kodrat baru. Jadi kodrat manusianya jadi nggak ada, kodrat ilahinya jadi nggak ada gitu atau menyimpang. Nah itu kata Maximus ya, Damaskus. Sebab kodrat majemuk tidak mungkin memiliki esensi yang sama dengan salah satu kodrat yang darinya ia terbentuk. Jadi kalau ada hasil satu kodrat yang baru, maka esensinya nggak sama dengan salah satunya. Misalnya kalau Yesus itu adalah Allah dan manusia di satu kodrat majemuk, maka dia punya esensinya sebagai apa dong? Allah atau manusia nih? Bingung gitu. Di tengah-tengah jadinya. Iya kan? Gitu. Nah, seperti halnya membentuk sesuatu dari yang lain gitu. Misalnya tubuh tersusun dari 4 unsur. Ya, tetapi tidak memiliki esensi yang sama dengan api, udara, air, dan tanah. Kan nggak bisa. Kita tidak memiliki nama-nama ini. Oleh karena itu, jika setelah penyatuan, kodrat Kristus seperti yang dikatakan oleh para bidat adalah kesatuan majemuk, ini bidat ya, bahwa satu kodrat yang majemuk, maka ia berubah dari kodrat yang sederhana menjadi kodrat majemuk. Kodrat Allah itu sederhana, akhirnya jadi kodrat majemuk. Dan akibatnya tidak punya natur atau esensi yang sama lagi dengan Bapa. Nah, padahal Yesus selalu setara atau seesensi, sehakikat dengan sang Bapa. Ya, esensi ini maksudnya hakikat ya, hakikat. Oke, esensi atau hakikat yang sama dengan Bapa. Atau kalau dia satu kodrat majemuk, maka dia kodrat apa dengan ibu yang bukan gabungan dari keilahian dan kemanusiaan, maka kodrat manusia itu gimana gitu? Ya, kodrat manusianya jadinya kemana gitu? Nah, ia juga tidak akan berada dalam keilahian dan kemanusiaan. Ia juga tidak akan disebut sebagai Allah atau manusia, tetapi hanya Kristus. Kata Kristus akan menjadi nama bukan untuk keberadaan lagi, hanya nama, tapi untuk apa yang menurut mereka adalah satu kodrat. Ya, gitu. Bisa paham? Kalau ada satu kodrat yang baru, maka kodrat ilahinya iya, gitu. Satu kodrat baru ini disebut apa? Kodrat ilahi bukan, kodrat manusia bukan, namanya satu kodrat majemuk. Lalu kodrat ilahinya akhirnya apa? Udah nggak ada lagi kan? Kodrat manusianya jadi udah nggak ada kan gitu. Di satu kodrat baru gitu. Nah ini yang tidak mungkin ya. Sehingga jadi Kristus aja gitu. Atau ya jadi Kristus. Ya.
Nah, Kristus itu akhirnya bukan lagi sebuah keberadaan gitu. Akhirnya hanya jadi nama. Ya. Maka ia tidak lagi disebut Allah atau manusia, tetapi hanya Kristus. Oke? Coba baca nota tema. Akan tetapi oh, ini. Ya, itu speaker. Bentar nota. Mau pakai ini aja ya. Ya. Mana? Oke, coba nota. Nggak masuk ya suaramu. Oke, coba Andro baca. Akan tetapi kami tidak berpendapat bahwa kodrat Kristus itu majemuk atau bahwa ia adalah satu benda yang terbuat dari benda-benda lain dan berbeda dengan benda-benda lain itu. Seperti manusia yang terdiri dari jiwa dan tubuh atau seperti tubuh yang terdiri dari 4 unsur. Tetapi kami berpendapat bahwa meskipun ia terdiri dari bagian-bagian yang berbeda itu, ia tetap sama. Karena kita mengakui bahwa ia baik dalam keilahiannya maupun dalam kemanusiaannya adalah dan dikatakan sebagai Allah yang sempurna. Wujud yang sama dan bahwa ia terdiri dari 2 kodrat dan ada dalam 2 kodrat. Lebih jauh lagi dengan kata Kristus kita memahami nama eksistensi. Bukan dalam arti satu jenis tetapi sebagai penanda adanya 2 kodrat. Ya, terus? Sebab dalam dirinya sendiri ia mengurapi dirinya sendiri sama seperti Allah mengurapi tubuhnya dengan keilahiannya sendiri dan sama seperti manusia yang diurapi. Karena ia sendiri adalah Allah dan manusia. Dan pengurapan itu adalah keilahian kemanusiaan. Sebab jika Kristus yang satu hakikat dengan Bapa memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, maka Bapa juga harus memiliki hakikat yang sama dengan Nabi. Dan ini tidak rasional dan sangat mudah. Oke. Jadi kalau misalnya ada penyatuan 2 kodrat yang baru, ya. Pertama, dia bukan Allah, bukan manusia, kan gitu. Tapi hanya disebut Kristus. Tapi kalau 2 kodrat, ya dia bisa disebut sebagai Allah karena dia punya kodrat Allah. Dia juga manusia karena dia juga adalah punya kodrat manusia. Tapi kalau penggabungan 2 jadi 1, maka dia bukan Allah, bukan sebagai manusia, itu yang pertama. Ya. Lalu kalau ada kodrat Kristus yang majemuk tadi, ya, maka di sini dikatakan ia adalah satu benda yang terbuat dari benda-benda lain dan berbeda dengan benda-benda lain itu. Jadi kalau dia diambil dari manusia, tapi dia bukan manusia, ini kan aneh. Benar nggak? Dia adalah Allah
Dia adalah firman Allah, berarti dia adalah kodrat Allah karena dia berinkarnasi, hanya punya kodrat inkarnasi, tapi dia nggak disebut Allah lagi gitu, karena nggak ada kodrat ilahinya lagi. Nah, maka di sini dikatakan kalau dia bukan Allah, bukan manusia, padahal dia diambil dari Allah, dia diambil dari Maria. Kalau dia bukan Allah, bukan manusia, akhirnya jadi apa? Ya. Nah, karena kita mengakui bahwa ia baik dalam keilahian maupun dalam kemanusiaannya dikatakan sebagai Allah yang sempurna, ya, wujud yang sama. Walaupun dia jadi manusia, dia tetap adalah Allah karena dia tetap punya kodrat ilahi. Wujud yang sama, maksudnya dia tetap Allah. Dia terdiri dari dua kodrat atau di dalam dua kodrat. Ya. Nah, lebih jauh lagi dengan kata Kristus kita memahami nama subsistensi ini sekarang. Nah, nama subsistensi itu artinya istilahnya adalah bukan satu jenis ya, tetapi satu penanda adanya dua kodrat. Jadi subsistensi itu bukan kodrat, tapi satu keberadaan yang menandakan dua kodrat. Oke, nah yang kita percaya ini ya ada namanya subsistensi yang menandakan adanya dua kodrat. Ya, sebab dalam dirinya sendiri ia mengurapi dirinya sendiri, sama seperti Allah mengurapi tubuhnya, ya dengan keilahiannya sendiri, sama seperti manusia yang diurapi. Oke, nah karena dia adalah Allah dan manusia, maka pengurapan itu adalah keilahian kemanusiaannya. Paham ya? Jadi Yesus itu adalah Allah dan manusia, maka pengurapannya adalah keilahian kemanusiaannya. Sebab jika Kristus yang satu hakikat dengan Bapa memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, maka Bapa juga memiliki hakikat yang sama dengan daging, dan ini tidak rasional dan sangat menghujat. Jadi kalau misalnya dikatakan Yesus itu punya satu kodrat yang baru, ya, punya satu kodrat yang baru, maka ini adalah sesuatu yang tidak rasional, gitu. Ya, akhirnya kodrat ilahinya, jadi ada satu kodrat jadian gitu. Ada satu kodrat baru, bukan Allah, bukan manusia, tapi kodrat Kristus atau kodrat inkarnasi, satu kodrat baru yang akhirnya seperti menghujat Allah, ya, atau seperti mengajarkan sesuatu yang salah, yang bidat. Nah, di sini bagaimana mungkin satu kodrat yang sama dapat merangkul perbedaan-perbedaan yang berlawanan dan esensial? Karena bagaimana mungkin kodrat yang sama dapat sekaligus diciptakan dan tidak diciptakan, fana dan abadi, dibatasi dan tidak dibatasi. Jadi kalau ada satu kodrat majemuk, satu kodrat baru, ya, bagaimana mungkin kodrat itu bisa dikatakan kodrat yang berlawanan dan esensial gitu. Tetapi jika mereka mengatakan bahwa Kristus hanya memiliki satu kodrat, harus mengatakan juga bahwa kodrat tersebut adalah kodrat yang sederhana. Mereka harus mengakui bahwa dia adalah Allah yang murni dan sederhana, dan dengan demikian mereduksi inkarnasi menjadi kepura-puraan belaka, atau bahwa dia hanyalah manusia menurut Nestorius. Lalu bagaimana dengan kesempurnaannya dalam keilahian dan kesempurnaannya dalam kemanusiaan? Dan kapan Kristus dapat dikatakan memiliki dua kodrat? Jika mereka berpendapat bahwa ia memiliki satu kodrat yang sama dengan setelah penyatuan. Karena jelas sekali bagi setiap orang bahwa persatuan kodrat Kristus adalah satu. Nah, di sini maksudnya denda maksud sekali lagi, kelemahannya adalah kalau Kristus hanya punya satu kodrat, ya, lalu satu kodrat itu disebut sebagai kodrat apa? Oke lah, kalau katakan itu satu kodrat yang sederhana. Berarti kalau itu adalah kodrat yang sederhana, maka kita harus mengakui bahwa Allah itu juga Allah yang sederhana. Ya kan? Nah, kalau Allah itu Allah yang sederhana,
Di sini dikatakan Allah itu hanya direduksi, inkarnasi itu hanya kepura-puraan belaka, gitu. Jadi bukan benar-benar jadi manusia, jadi hanya pura-pura jadi manusia karena bukan kodrat manusia, nggak ada kodrat manusianya kan, karena dikatakan kodrat baru. Ya. Sehingga kalau dikatakan, oh ini Allah, kodrat Allah tambah kodrat manusia, ya kan? Lahiran Kristus misalnya. Tapi dikatakan Kristus ini bukan Allah, bukan manusia, tapi kodrat inkarnasi, kodrat baru. Nah, kalau kodrat inkarnasi ini berarti apa? Mereduksi. Kalau bukan jadi manusia, ya Allah jadi pura-pura jadi manusia. Gitu. Ya, itu satu sisi. Yang kedua, kalau gitu kesempurnaan dalam keilahiannya bagaimana? Kalau dia cuma hanya satu kodrat, Allahnya misalnya kodrat Allahnya di sini benar nggak dia jadi manusia? Kalau hanya punya satu kodrat Allah. Nah, manusianya bagaimana? Apakah benar nggak manusianya itu benar-benar manusia? Atau ini hanya pura-pura jadi manusia? Karena berbeda, bukan Allah, bukan manusia, hanya dipertanyakan. Ini satu kodrat baru, itu kodrat baru. Ya, satu kodrat baru. Nah, kalau di sini kapan Kristus dapat dikatakan memiliki dua kodrat? Jika mereka berpendapat bahwa ia memiliki satu kodrat yang sama setelah penyatuan. Karena jelas sekali bagi setiap orang bahwa sebelum penyatuan kodrat Kristus adalah satu. Jadi kalau dikatakan ada dua kodrat yang baru menjadi satu, berarti ini satu kodrat baru, lalu nanti bagaimana dengan manusia yang akan diselamatkannya? Manusia berubah jadi manusia, dapat kodrat baru dong. Kodratnya apa? Ya tetap manusia kan? Apa berubah jadi kodrat manusia yang gimana lagi gitu? Nah, karena kalau Kristus dia kan Allah dan manusia jadi kodrat baru. Kalau kita manusia plus apa ini supaya jadi kodrat baru? Nah, nggak bisa dijawab gitu ya. Nah, inilah yang menyesatkan para bidat bahwa mereka memandang kodrat dan eksistensi sebagai sesuatu yang sama. Nah, ini dia. Kita harus perhatikan kodrat dan eksistensi, maksudnya eksistensi itu individu ya, keberadaan itu, ini bukan sesuatu yang sama. Eksistensi bisa banyak, ini ada berapa eksistensi di kelas ini? 3, 6, 10, 11, 12. Tapi kodratnya sama, kodrat manusia, eksistensinya berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang nama-namanya udah berbeda ya, jenis kelaminnya berbeda, asal usulnya berbeda, eksistensinya nggak sama dengan kodrat. Oke, karena ketika kita berbicara tentang kodrat manusia sebagai satu, perhatikanlah bahwa dalam mengatakan hal ini kita tidak sedang membahas masalah jiwa dan tubuh. Karena ketika kita membandingkan jiwa dan tubuh tidak dapat dikatakan bahwa keduanya adalah satu kodrat. Tetapi karena ada banyak sekali wujud manusia, namun semuanya memiliki kodrat yang sama, karena semuanya terdiri dari jiwa dan tubuh, dan semuanya memiliki bagian dalam kodrat jiwa, ya kan? Kita semua punya kodrat yang sama, karena semua punya jiwa dan tubuh. Ya, jadi semuanya memiliki kodrat yang sama, karena semuanya terdiri dari jiwa dan tubuh. Semuanya memiliki bagian dalam kodrat jiwa dan memiliki esensi tubuh dan bentuk yang sama. Maka kita berbicara tentang kodrat yang satu dari wujud-wujud yang sangat banyak dan berbeda ini. Sementara setiap wujud dengan kata lain memiliki dua kodrat, kayak kita lah. Kita satu wujud kan, tapi punya tubuh dan jiwa. Nah, sama seperti Kristus nih, satu pribadi. Dia punya kodrat ilahi dan kodrat manusia. Kayak kita manusia punya dua kodrat tubuh dan kodrat jiwa. Ini katanya. Ya. Nah, dua kodrat yang memenuhi dirinya sendiri dalam dua kodrat itu jiwa dan tubuh. Jadi kalau Kristus dikatakan, oh nggak bisa ini satu pribadi nggak bisa dua kodrat. Bagaimana dengan manusia? Satu pribadi punya tubuh dan jiwa. Maka Kristus juga punya
kodrat ilahi dan kodrat manusia. Ya. Oke, coba Mbak Fitri. Tetapi bentuk yang sama tidak dapat diterima dalam kasus Tuhan Yesus Kristus karena tidak pernah ada, tidak akan ada, dan tidak akan ada lagi Kristus lain yang terdiri dari keilahian dan kemanusiaan. Dan yang ada dalam keilahian dan kemanusiaan sekaligus adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Maka dalam hal itu Tuhan Yesus Kristus kita tidak dapat berbicara tentang satu kodrat yang terdiri dari keilahian dan kemanusiaan, seperti yang kita lakukan dalam hal individu yang terdiri dari jiwa dan tubuh. Karena dalam kasus yang terakhir ini kita berhubungan dengan seorang individu, tetapi Kristus bukanlah seorang individu. Oke, coba. Ini bisa dipahami apa? Dan memang harus diakui keberadaan Kristus itu satu-satunya di dunia yang hanya bisa dikatakan dia adalah Allah dan manusia. Kita nggak bisa disamakan. Ya kita tetap manusia, kita bukan Allah. Kalau Kristus manusia nggak? Iya. Allah nggak? Iya. Kalau kita Allah bukan. Kita hanya manusia. Ya maka memang kita kadang-kadang kita nggak bisa pakai ilustrasi seperti itu ya. Dalam hal keilahian kemanusiaan sekaligus hanya dia yang sempurna, Allah sempurna, manusia yang sempurna. Maka dalam hal Tuhan kita Yesus Kristus kita tidak dapat berbicara tentang satu kodrat yang terdiri dari ilahi dan manusia seperti yang kita lakukan dalam hal individu yang terdiri dari jiwa dan tubuh. Jadi maksudnya di sini dikatakan kalau kita kan kita kodratnya manusia. Ya, kalau kita kan kodrat manusia. Kodrat manusia. Punya jiwa dan tubuh. Ya kan? Nah, ini nggak boleh disamakan dengan ini. Maka dalam hal ini Tuhan kita Yesus Kristus kita tidak dapat berbicara tentang satu kodrat terdiri dari keilahian dan kemanusiaan. Jadi kalau gitu satu kodrat Kristus bisa dong dibagi dua kayak gini, ilahi, manusia. Jadi ini ada kodrat ilahi, ada kodrat manusia, bergabung menjadi satu kodrat Kristus. Sama kan kamu bisa mengatakan ini ada jiwa, ini ada tubuh, bergabung menjadi satu kodrat manusia. Ya, jadi kita ini benar. Ya, tapi kalau ini nggak bisa. Satu kodrat Kristus bukan, tapi harus diganti. Bukan istilah satu kodrat, tapi satu subsisten atau individu. Nah, ini baru benar. Ya, bukan satu kodrat Kristus baru dari ilahi dan manusia, bukan itu. Ya. Tapi satu subsistensi, satu keberadaan Kristus. Kalau manusia iya. Satu kodrat manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Nah, itu maksudnya ya. Bisa ikuti nggak? Nah, pelan ya. Atau penjelasan saya terlalu cepat? Terlalu cepat nggak? Ah, di tengah sore-sore yang mengantukkan ini. Oke. Nah, seperti yang kita lakukan dalam hal individu yang terdiri dari jiwa dan tubuh. Jadi saya jelasin gini. Itu maksudnya
Kalau kita mengatakan ada satu kodrat Kristus atau satu kodrat majemuk Kristus atau satu kodrat inkarnasi yang terdiri dari kodrat ilahi dan kodrat manusia. Karena kita bandingkan begini, ada namanya satu kodrat manusia. Manusia itu hanya punya satu kodrat. Semua kita di sini hanya punya satu kodrat, yaitu manusia. Kan? Bukan kodrat binatang atau kodrat tumbuhan kan? Nah, satu kodrat manusia yang terdiri dari kodrat jiwa, kodrat tubuh, dan kodrat jiwa. Nah, ini nggak bisa disamakan, ya. Kalau ini sama, ini benar. Gitu. Kenapa? Nah, ini penjelasan berikutnya. Karena, nih jawabannya, karena dalam kasus yang terakhir, kita berhubungan dengan seorang individu. Tetapi Kristus bukanlah seorang individu. Ya. Nah, kalau seorang individu misalnya kayak Krisman, iya benar, tubuh dan jiwa. Kristus bukanlah seorang individu. Karena tidak ada bentuk kealahan atau wujud kealahan yang dapat diperkirakan, yang dapat dikatakan, yang dimilikinya. Dan karena itu kami berpendapat bahwa telah terjadi penyatuan dua kodrat yang sempurna, satu kodrat ilahi dan satu kodrat manusiawi. Nah, sehingga para bidat itu mengatakan begini, ya, kalau bidat kan mengatakan satu kodrat Kristus ini benar kan? Oke, anggaplah ini kita dari sisi bidat dulu ya. Satu kodrat Kristus, aku mengatakan ini benar, ini parah kan? Ini sama dengan. Bisa. Kalau saya mengatakan kayak manusia contohnya, tubuh, kodrat jiwa, kodrat tubuh bernyatu menjadi satu kodrat manusia. Atau nih satu kodrat manusia inilah misalnya ada namanya individu, individu A misalnya, ya individu B, C dan seterusnya. Oke, nah lalu di sini Damasus mengatakan Kristus bukanlah, dikatakan di sini, Kristus bukanlah seorang individu. Karena tidak ada bentuk kealahan yang dapat diperkirakan, dapat dikatakan, dan karena itu kami berpendapat terjadi penyatuan dua kodrat yang sempurna, satu kodrat ilahi dan satu kodrat manusiawi. Nah, dia mengatakan begini, Kristus harusnya harus seperti ini, satu kodrat Kristus. Kenapa? Karena Kristus bukanlah individu. Ya, Kristus bukanlah individu. Artinya begini, satu kodrat ini harus terjadi. Ini harus terjadi. Sebab apa? Ini menurut bidat ya. Sebab Kristus bukan individu biasa. Maksudnya bukan kayak kita. Kristus itu bukan kayak kita manusia. Karena dia sudah punya kodrat yang baru. Sorry, ini mati. Ya, karena dia sudah punya kodrat yang baru. Tidak apa di sini. Jadi kalau Kristus itu harus punya satu kodrat supaya apa? Supaya Kristus itu memang berbeda dengan manusia. Gitu dia katakan, ya. Karena di sini Kristus itu bukanlah seorang individu. Sebab tidak ada kealahan yang dapat diperkirakan, dapat dikatakan dimilikinya, sehingga kami berpendapat telah terjadi penyatuan dua kodrat yang sempurna, satu kodrat ilahi, satu kodrat manusiawi. Nah, ya, di sini Kristus bukanlah individu. Kristus bukanlah individu. Oke?
Jadi memang harus benar-benar ada satu Kristus yang berbeda dengan individu A, B, C. Gitu. Sebab apa? Sebab Kristus itu berasal dari kodrat ilahi dan kodrat manusia. Jadi dia berbeda dengan individu. Nah, sementara bagi kita mengatakan Kristus, kalau dia berbeda dengan individu, maka yang dia selamatkan akan siapa dong? Nah, kita bisa membantah gitu. Kalau dia bukan individu seperti A, B, C ini, maka nanti dia akan yang dia selamatkan siapa? Nah, itu ya. Nah, nanti kita akan bahas di bawah ini. Tapi sampai di sini paham? Ini yang dikatakan ya maksudnya. Nah, terus dia katakan nih, tidak dengan kekacauan atau pencampuran. Seperti yang dikatakan oleh Dioscorus yang dikutuk Allah, dan Eutyches dan Severus, dan semua orang yang tidak bermoral, dan bukan secara pribadi atau relatif. Atau dalam hal martabat atau kesepakatan dalam kehendak, atau kesetaraan dalam kehormatan, atau identitas dalam nama, atau kesenangan, seperti yang dikatakan oleh Nestorius. Jadi pengikut-pengikutnya ini banyak. Ada Dioscorus, ada Eutyches, kemudian dikatakan oleh Nestorius, ada Diodorus, ada Theodorus dari Modsestia, pengikut mereka yang jahat, tetapi mereka mengatakan melalui sintesis, yaitu dalam substansi tanpa perubahan atau campur baur atau perubahan atau perbedaan pemisahan, dan kami mengakui bahwa dalam dua kodrat yang sempurna, ini yang dikatakan yang dikatakan oleh ini ya, para bidat ini, dia mengatakan gini, ini yang para bidat ini. Terjadi penyatuan dua kodrat yang sempurna, satu kodrat ilahi, satu kodrat manusia, tidak dengan kekacauan atau pencampuran. Ya, ini yang dikatakan oleh para pembidat itu sampai di sini. Nah, jadi mereka mengatakan hanya ada satu kodrat Kristus. Nah, sedangkan Damaskus mengatakan ini tidak, ya. Tetapi melalui sintesis, yaitu dalam subsistensi tanpa perubahan atau campur baur, atau perubahan atau perbedaan atau pemisahan, dan kami mengakui dalam dua kodrat yang sempurna hanya ada satu subsistensi anak Allah yang berinkarnasi dengan berpegang pada satu subsistensi yang sama yang dimiliki oleh keilahian dan kemanusiaan. Jadi yang benar adalah bukan satu kodrat Kristus, tetapi satu subsistensi. Nah, ini yang sama Allah dan manusia. Nah, Allah dan manusia ya dikatakan di sini tidak berubah. Tetap Allah, tidak manusia, tidak berubah, artinya tidak menjadi kodrat yang baru, tidak campur baur, tidak melebur jadi satu, atau jadi berubah, atau jadi berbeda, atau terjadi pemisahan, tetap di dalam satu subsistensi. Nah, sehingga tetap dua kodrat yang sempurna dalam satu subsistensi anak Allah yang berinkarnasi. Jadi bisa dikatakan satu subsistensi inkarnasi atau satu subsistensi firman Allah yang berinkarnasi yang terdiri dari dua kodrat Allah dan manusia. Bukan satu kodrat baru, ya, sehingga di pemakaian istilah bukan kodrat tetapi subsistensi. Karena kalau kodrat maka Allahnya gimana dong? Berubah dong jadi inkarnasi, bukan Allah lagi dong. Masa Allah bisa berubah? Kan gitu. Ya, kodrat Allah kalau berubah, kalau dia berubah berarti dia nggak setara lagi dong dengan Allah. Dia lebih rendah dari Allah. Ya kan? Terus kalau kodrat manusianya berubah menjadi satu kodrat Kristus, dia bukan manusia lagi dong. Karena kodratnya bukan kodrat manusia lagi, satu kodrat Kristus. Nah, kalau dia bukan manusia, dia nggak akan bisa menyelamatkan manusia. Gitu. Jadi yang dia selamatkan siapa? Kan gitu. Ya, nah, maka bukan satu kodrat, namanya satu subsistensi.
Baca lagi. Dengan berpegang pada satu subsistensi yang sama yang dimiliki oleh keilahian dan kemanusiaannya, dan mengaburkan bahwa kedua kodrat itu terpelihara dalam dia sebuah persatuan, tapi kami tidak berpegang pada bahwa masing-masing terpisah dan dengan sendirinya, tetapi bahwa keduanya dipersatukan satu sama lain dalam satu subsistensi yang sama, karena kita memandang persatuan itu sebagai sesuatu yang esensial, yaitu sebagai sesuatu yang nyata dan bukan khayalan. Iya. Kenapa subsistensi? Ya karena memang Allah benar-benar jadi manusia. Tapi bukan berarti Allahnya berubah jadi manusia. Makanya di sini kodratnya tidak berubah. Atau di sini apa? Tak berubah, tidak bercampur baur, tidak ada perbedaan atau pemisahan. Nah, itu. Ya. Terus kenapa harus dalam satu subsistensi? Kenapa harus dalam satu subsistensi? Karena untuk mempertahankan Allah tetap Allah, dia tetap manusia. Tetapi tidak terpisah. Tidak bercampur baur, terpisah. Ya, artinya gini. Tidak bercampur baur maksudnya tidak melebur jadi satu kodrat baru, tetap terpisah, ya. Tapi ada di dalam satu subsistensi. Bukan apa dikatakan? Iya, bukan terpecah gitu ya. Tetap di dalam satu kesatuan, bukan terpecah. Artinya akhirnya kan kalau menurut Nestorius itu kan Maria itu hanya melahirkan manusia yang nanti dia berubah menjadi Kristus, atau Maria itu hanya melahirkan Kristus, ya, yang nanti akan jadi dia bukan melahirkan satu subsistensi yang terdiri dari Allah dan manusia, ya, tapi Nestorius berpandangan bahwa yang dilahirkan oleh Maria itu, maka dia disebut bukan Theotokos tapi Christotokos. Artinya dia hanya melahirkan Kristus yang yaitu tadi satu kodrat baru itu. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang ortodoks ya, bahwa satu subsistensi, ya, dua kodrat di dalam satu subsistensi. Nah, kalau Nestorius itu kan mengatakan Maria itu hanya Christotokos, hanya melahirkan Kristus aja. Gitu. Ya, bagaimana dengan kealahannya dan kemanusiaannya? Nah, itu bergabung dalam satu kodrat yang baru. Ya. Bisa paham? Ini ya. Ini kan nama-namanya itu disebut Nestorius, Diosdorus, Theodorus dari Mursutia, ada Eutyches, ada Severus, ini semua para pembidat ya. Dioscorus gitu. Oke. Nah, misalnya Nestorius itu ini yang paling banyak ya, paling fatal pada zaman itu keilahiannya akhirnya bercampur baur gitu. Ya. Nah, jadi benar-benar Yesus itu jadi bagi kayak Nestorius itu nggak mungkin satu subsistensi itu bisa punya dua kodrat sekaligus. Ya. Jadi kalau satu subsistensi kodrat Allah dan kodrat manusia. Jadi memang benar-benar dalam pribadi Kristus itu benar-benar terpisah, gitu ya.
kodrat Allah dan kodrat manusianya. Nah, kalau dibaca tadi di sini ada sintesis ya, dalam satu subsistensi tanpa berubah, campur baur ya, atau pemisahan, bahwa dikatakan satu substansi yang sama dimiliki keilahian dan kemanusiaannya ya, dan mengabulkan bahwa kedua kodrat itu terpelihara dalam dia setelah persatuan ya, tetapi kami tidak berpegang bahwa masing-masing terpisah dengan sendirinya, bahwa keduanya dipersatukan satu sama lain dalam satu subsistensi. Nah, ini yang ditolak oleh Nestorius. Karena kita memandang persatuan itu sebagai sesuatu yang esensial, yaitu sebagai sesuatu yang nyata dan bukan hayalan. Ya, jadi benar-benar ada penyatuan. Nah, bagi Nestorius itu nggak mungkin menyatu dalam satu subsistensi. Ya, jadi kalau Maria itu melahirkan ya manusia aja. Kapan dia jadi Allahnya? Nanti dia akan berubah jadi Allah. Jadi benar-benar dalam satu pribadi Kristus itu bukan menyatu jadi satu. Jadi Yesus itu kayak jadi punya dua pribadi. Ya. Jadi kalau menurut Nestorius ada dua pribadi. Dua pribadi Kristus. Satu pribadi Allah, satu pribadi manusia. Ya. Nah, sedangkan yang dilahirkan oleh Maria itu benar-benar satu substansi dua natur atau dua kodrat. Ya, dua natur Allah dan natur manusia. Nah, sedangkan Nestorius yang dilahirkan Maria itu ya hanya manusia aja dengan pribadi manusia yang kita sebut dengan Kristus. Ya. Nah, kapan Allahnya ada? Nanti setelah dia dewasa, baru dia jadi Allah. Jadi ada dua pribadi yang terpisah. Ya, Allah dan manusia itu nggak bisa menyatu, pokoknya kalau menurut Nestorius itu harus terpisah. Nah, bagi kita satu subsistensi yang apa? Dua kodrat itu dipersatukan dalam satu subsistensi yang sama. Karena kita memandang, baca lagi di sini. Karena kita memandang persatuan itu sebagai sesuatu yang esensial, yaitu sebagai sesuatu yang nyata dan bukan khayalan. Kita mengatakan bahwa hal itu esensial, terlebih lagi bukan dalam pengertian dua kodrat yang menghasilkan satu kodrat majemuk, tetapi dalam pengertian kesatuan sejati keduanya dalam satu keberadaan majemuk anak Allah, dan kita berpegang bahwa perbedaan esensial keduanya tetap terpelihara. Karena yang diciptakan tetap diciptakan dan yang tidak diciptakan tidak diciptakan. Yang fana tetap fana, yang abadi abadi, yang dibatasi dibatasi, yang tidak dibatasi tidak dibatasi. Yang kelihatan kelihatan, yang tidak kelihatan tidak kelihatan. Bagian yang satu penuh keagungan dan dengan keajaiban, sementara bagian yang lain adalah kemungkinan. Iya, jadi jelas ya. Walaupun misalnya dalam satu subsistensi dengan dua natur tadi, berarti ada penggabungan antara yang dicipta dengan tidak diciptakan, antara yang fana dengan yang tidak fana, yang dibatasi dengan yang tidak terbatasi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, itu semua menyatu satu di dalam satu subsistensi. Oh, baca Raymond. Selain itu, semua memberikan kepada dirinya sedikit. Sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, dia memberikan kepada daging sebagai sendiri dengan cara komunikasi berdasarkan hubungan antara bagian-bagian satu dengan yang lain. Kesatuan menurut keberadaan dan bagian yang hidup dan dibuktikan sebagai Allah dan sebagai manusia. Mengambil rupa yang satu dan bentuk tubuh dengan rupa yang lain adalah satu dan sama. Oleh karena itu, Tuhan kemuliaan dikatakan telah diselipkan dan diperlukan. Meskipun kodrat ilahinya tidak pernah menanggung salib, dan bahwa anak manusia dijadikan untuk berada di surga sebagai sengsara, seperti yang dikatakan Tuhan sendiri dalam Yohanes 3:13. Sebab Tuhan kebenaran itu adalah satu dan sama dengan Dia, yang menurut kodrat hakikatnya adalah anak manusia, yaitu yang telah menjadi manusia, dan mukjizat-mukjizat dan penderitaan-penderitaannya telah kita ketahui, walaupun mukjizat-mukjizat itu dikerjakannya dalam keadaannya sebagai Allah, dan penderitaan-penderitaannya telah dia tanggung sebagai manusia.
Karena kita tahu bahwa sama seperti keesanya, demikian pula perbedaan hakiki dari kodrat dipertahankan. Karena bagaimana mungkin perbedaan dapat dipertahankan jika hal yang berbeda satu sama lain tidak dipertahankan? Karena perbedaan adalah perbedaan antara hal yang berbeda. Sejauh kodrat Kristus berbeda satu dengan yang lain, yaitu dalam hal esensi, kita berpendapat bahwa Kristus menyatukan di dalam dirinya sendiri dua hal yang ekstrim dalam hal keilahiannya, dia terhubung dengan Bapa dan Roh, sementara dalam hal kemanusiaan dia terhubung dengan kemudian dengan sesama manusia. Dan sejauh kodrat yang diperlukan, kita berpendapat bahwa ia berbeda dengan Bapa dan Roh di satu sisi dan berbeda dengan hidup dari seluruh manusia di sisi lain. Iya, makanya disebut satu subsistensi yang unik gitu ya. Ya, satu sisi dia adalah Allah, satu sisi dia adalah manusia. Tapi di sini dikatakan dalam hal keilahian terhubung dengan Bapa dan Roh, dalam hal kemanusiaan terhubung dengan ibunya. Ya kan? Tapi satu sisi dia berbeda dengan Bapa dan Roh di satu sisi karena Bapa dan Roh tidak mengambil kodrat manusia. Oke? Terus dia berbeda dengan ibu dan seluruh umat manusia di sisi lain karena dia berasal dari kodrat Bapa atau kodrat Allah. Sedangkan kita ya kodrat manusia aja gitu. Oke? Memang ada perbedaannya gitu. Terus karena kodrat itu bersatu dalam keberadaannya, jadi satu keberadaan yang majemuk, yang di dalamnya ia berbeda dengan Bapa dan Roh dan juga dengan Ibu. Iya. Karena kodrat-kodrat itu bersatu dalam subsistensinya atau keberadaannya, memiliki satu subsistensi yang majemuk. Kita satu subsistensi yang tunggal, yaitu kodrat manusia, sedangkan Kristus majemuk, Allah dan manusia. Oke, sehingga memang dia berbeda. Nah, apa yang bisa kita ringkas di sini? Sebetulnya ini masalah istilah kodrat dan subsistensi yang perlu diperjelas ya di pasal 3 ini. Oke. Kalau subsistensi itu adalah diperlukan untuk melindungi dua kodrat tadi yang tidak bercampur baur ya, yang dibedakan tapi bersatu di dalam satu subsistensi, terpisah tapi bersatu. Gitu, ya. Nah, sedangkan kalau kita mengatakan ini ada satu kodrat baru, akhirnya gimana dengan kodrat Allah dan kodrat manusianya? Gitu, ya. Oke, sampai di sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Ini pasal 3 memang agak ribet ya, tapi nanti baca yang lain-lain, pasal 4 dan seterusnya, saya kira tidak terlalu sulit sudah. Penting kalau ada pasal 3 bisa pahami. Ini nanti akan berhubungan ya, masih berhubungan dengan kodrat Allah lagi. Ya, nah ini dengan kodrat Kristus. Nah ini bahas lagi masalah subsistensi ya. Nah rumusnya ini aja, simpelnya. Bukan satu kodrat Kristus, tapi satu subsistensi. Ya, ini pahami ini aja, itu memahami. Kalau manusia ini benar satu kodrat manusia. Tapi Kristus bukan satu kodrat Kristus, tapi satu subsistensi. Ya, kita sampai di sini dulu ya.